Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah hingga kita dapat menjadi kajal lain murid sama Gustiha. Salawat serta salam kita sanjungkan Nabi besar kita di Muhammad SAW, keluarganya, semoga kita akan syafaat. Yang terhormat dan sumber kita Bismillah HMA. Yang terhormat Bapak Haji dan Ekonomi, yang Direktur Utama Linda Astuti, yang terhormat Bapak Operasional Lukman Dagang, dan saya hormati manajemen staf Morris Travel serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang hormati, dalam episode kedua setelah membahas Ramadan, wah, kita kita berjumpa di Ramadan. Jadi tentunya kita tahu harus ini persiapannya supaya puasa lebih baik sebelumnya. Oke, maka di episode aja kita akan kupas aspek puasa. Oke, sebelum kita mulai dan online hari ini, lebih baik buka supaya kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik yang kami hormati, untuk membuka hari ini kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke, kita dengarkan materi narasumber kita yang terhormat Gusti Hawwah Zaki Asia Ilham. Dipersilakan. Baik, terima kasih punya Mbak Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa man salaka alaihi amma ba'd. Sangat-sangat hormati, kita muliakan pada beliau orang tua kita, Indah Komisaris Morris Travel adalah beliau Haji YSA, beserta semoga Allah SWT berikan selalu kepadanya. Semoga Allah SWT panjangkan semoga Allah SWT berikan dari nasalihin dan juga yang kita hormati Direktur Utama Turis Istrinda Linda Astuti, lalu pada beliau Direktur PT Muris adalah Bapak Budak Menjaga MSOS. Hasil SOS ya. Iya. Juga beliau yang hari ini dalam 9 hari ini sampai depan itu diberikan dalam proses sama negara ini. Kemudian Ibu sangat saya hormati, sekaligus stakeholder, seluruh staf Dewan. Semoga di dalam mereka mencurahkan tenaga berkah daripada keputusan di dalam mereka berkhidmah ini umat alamin. Ibu-ibu, seluruh penonton virtual yang
hormati, bertajuk ini Kajol kajian tentang kupas tuntas fikih puasa. Nah, benar apa yang dikatakan oleh beliau kemarin, sudah memberikan semangat kerinduan pada akan datang Ramadan. Patut kiranya ya jangan sekedar rindu doang, tapi bukti bahwa rindu apa, bukti bahwa cinta apa, bukti bahwa demen terhadap datang Ramadan itu apa. Nah, untuk membuktikan bahwa benar-benar cinta, benar rindu, benar bahagia dengan datangnya Ramadan, itu ditandai dengan kita untuk mengkaji secara tuntas lagi akad tentang keabsahan punya Tuhannya, sunahnya, perkara apa yang membatalkan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kali pertama kita sampaikan adalah puasa itu, Mbak Kia dan teman sekalian, puasa itu ibadah, tidaklah dengan ibadah sholat yang lain, ibadah sholat dia dan seterusnya. Ibadah puasa saya kira membutuhkan tentang lama. Kalau paling lama sholat duhur, sholat Jumat itu agak lama tergantung khotib. Misalnya atau 1 jam. Ibadah puasa itu relatif lebih lama, dari setelah subuh, dari subuh sampai maghrib. Lama itu ibadah. Lama itu. Sah atau tidaknya kita melakukan ibadah puasa bergantung sangat dengan apakah kita tahu rukun-rukunnya, sahnya, rukun sahnya, kemudian perkara apa yang membuatnya dan seterusnya. Itu sangat penting. Karena ada kejadian bagi ya, dan teman-teman. Puasanya diterima oleh Allah, tetapi nggak diberi pahala. Iya. Ya Rabb, ibarat kita misalnya makanannya masuk, cuman nggak memberikan nutrisi dan gizi untuk kebaikan kita. Gitu. Misalnya ini, ada orang kerja 10 hari, kerjanya apresiasi oleh pimpinan, oleh owner, tetapi tidaklah kemudian diterima lapaknya, kemudian digaji, nggak dapat gaji, kerjanya diterima, kerjanya diapresiasi, tapi gaji apa untuk begitu. Itu kalau dalam teknologi namanya mutlak. Kalau yang membatalkan puasa dan mutilat. Kesempatan ini Yol dan online juga saya akan membahas secara tuntas terkait dengan apa aja yang membatalkan puasa, juga apa aja yang membatalkan pahala. Nah, sebelum itu, untuk sebagai penegas bahwa anggaplah 12 jam. 12 jam itu waktunya mesti tidak sebentar, itu enggak. Iya. Ibadah 12 jam loh. Oh, enggak pertama. Karena kita tahu apa-apa aja yang harus diperhatikan dan apa aja yang harus ditunaikan, ditinggalkan itu. Sebelum itu semuanya kita masuk ke yang terangkat dulu. Biar mungkin lagi nih yang tajam dulu, yang muda-muda akhir aja, dibalik muda dulu, ini yang sulit dulu. Oke, mubtilatus shaum, perkara apa yang membatalkan puasa itu kismani, yubtilu thawab shaum min shaum man asahu fala yajib alaihi wa tusamman ismun yubtilu shaum wa kadhalika salat in kana wa tusamman. Nah, persis sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yang menggagalkan, yang menetralkan daripada puasa, yang berkaitan dengan puasa itu ada dua. Yang menetralkan, yang menghabiskan, yang menggugurkan dengan puasa itu dua. Pertama yang digugurkan adalah pahalanya. Yang kedua puasa itu sendiri.
Oleh sebab puasa itu sendiri, maka pahalanya apa lagi? Begitu. Kita masuk dalam tema yang pertama. Muhbiqat. Perkara apa yang membatalkan pahala puasa? Puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Masya Allah. Wahia matu saumi, yaitu beberapa perkara yang menggugurkan, membatalkan didapatkannya orang yang berpuasa terhadap pahala puasa. Qal, kata Nabi Muhammad SAW, kamin sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sering kali kita dari ceramah, ya, dari khotib mimbar, dari ustadz, dari guru, dari habib, ketika mengisi kajian, pengajian materi, itu sering kali beliau bilang, kayaknya song-song Ramadan tadi. Kamin sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sering kali beliau menyampaikan itu. Salah, enggak salah, bagus, ingatkan. Hanya saja kurang paripurna menurut saya. Kalau enggak disebutkan. Nabi kan mengatakan, amin so'imin. Berapa banyak puasa? Baik salahum. Tapi dari puasanya tidak ia dapat kecuali lapar doang. Dan atos, haus doang. Menjelaskan itu hadis bagus. Breakdown itu hadis. Dikajul kali ini spesial buat teman-teman sekalian. Saya breakdown setajam silet. Ya, sekritis mungkin, akurat mungkin. Perkara apa jika ini dilakukan? Maka puasanya sah, tapi nggak mendapatkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah artinya apa, Pak? Gosip. Wahya dzikruka aqal muslimat. Kau menceritakan seseorang yang muslim bima, dengan bentuk narasi yakrohu, yang dia benci, walaupun tasmodikan, sekalipun itu bagus, sekalipun itu benar, sekalipun itu benar, kamu menceritakan keburukan ini, sekalipun memang itu benar-benar buruk. Contoh, kita berdua nih lagi ngomongin jeleknya Mbak Intan, selaku kalau dulu sebagai FU, apa itu Mbak? Front office. Mbak Intan kalau dibawa, ya kalau ada tamu masuk megang mos, misalnya nih, ini mohon maaf Mbak Intan, sampel aja. Mbak Intan yang megang mos. Tapi kalau nggak ada, dia mintik. Misalnya, kalaupun benar itu ghibah, meskipun benar, ya Rob, ya Rob. Saya pertegas ya, membicarakan keburukan orang lain, kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Ya Rob, dosa, sama-sama dosa. Dan kadang-kala itu cerita keburukan dilebihkan. Iya tuh, cuma tadi megang orang lain ceritain megang mos, lihat monitor, macam banyak udah ghibah. Ya, itu kalau kita ghibah, gosip, menceritakan keburukan lain di waktu berpuasa, pahala puasanya itu fokus, tidak hanya sekedar menceritakan, tapi juga yang mendapatkan dosa. Pada saat yang sama, tetapi juga menggugurkan pahala. Coba sekarang. Ghibah. Cuma dengerin, dia nggak jawab ya. Jadi kalau saya tanya, teman-teman saya tanya, misalnya kita nonton film, dalam tayangan itu film, di situ mengundang narasumbernya yang punya musuh atau perceraian, cerai. Di situ host bongkar
keburukan dari sunatan teman-teman. Kita ngemati doang, nonton doang. Kita nonton sudah pakai kuota, nggak baca Quran, dapat dosa, nggak dapat pahala puasa lagi. Rugi banget. Jadi ya, Gus, ya. waktu kedua, jadi kalau misalnya ada tayangan yang kemudian kita nikmati dalam kita menjalani ibadah puasa yang saya bilang tadi 12 jam, tidak sebentar. Bangun tidur aja sambil ngelihat scroll. Enggak apa-apa kalau kebaikan. Enggak apa-apa kalau nggak menceritakan keburukan orang lain. Tapi kan lebih banyak konten-konten yang berserakan di sosial media kalau nggak ngumbar aurat, ngelek-ngelek wong, jelek-jelekin orang. Lah kita kalau terus kemudian jadi orang skip nggak jadi hilang. Tapi kalau menit pertama, 2 ketiga, 5 rontok, rontok. pahalanya itu senada dengan soal ini nggak tapi ilal juga ngelak tok wetok buko warek jasadnya aja yang kenyang tapi rohnya nggak kenyang. Kenapa? Ada nutrisinya, ada gizinya. Apa? Gizinya di luar gitu. Allah jaga kita, Allah jaga kita. Amin. Kita latih dulu. Kalau ada orang yang menyampaikan, kalau ada orang lain, karena kemudian kita cover, kemudian kita bukti dari main cerita itu. Apatis ya, apatis aja. Cuek ya. Teman kantor bikin orang, nah, gak usah ngomongin orang lah. Belajar akan tiba, Sainatul hibah itu yang kita. Atau yang kedua, misalnya ada menurutmu gimana ini? Itu tuh galak banget. Apa? Hibah. Sorry ya. Kayak gibah, sorry ya. Sorry ya. Hibah. Ya. Gibah. Ya Allah, betapa bahayanya kita masih bicara satu terminus, satu istilah yang di awal tadi saya bilang ya kan? Ya, tema besarnya Buktilatus Shom itu paling. Ini ada yang lebih ekstrim lagi. Udah ekstrim, tapi masih ada nih Gus ya. Ada. Masih berkaitan dengan hibah. Pengen tahu? Apa? Ada orang kata Nabi mengatakan Nabi mengatakan ya akan datang di kalangan umat di mana ia menggelar pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, tapi akan masuk pintu dijegal. Ya tahu. Dijegal hingga akhirnya dia engkau dan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia melakukan yang namanya ghibah adalah dosa yang berkaitan dengan manusia, di mana sebelum meninggal dia belum minta maaf apalagi mendapatkan maaf dari yang dihibai. Jadi pahalanya hilang semuanya. Muflis, kata Nabi, dialah orang yang bangkrut. Bangkrut dalam terminologi adalah mereka yang menggawa, menimbun pahala yang banyaknya, sholat di masjid, sholat jamaah, pakai siwak, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki, daya, mulutnya nggak dijaga, mulutnya begitu mudah menjelek-jelek orang lain, mulutnya begitu mudah untuk menceritakan keburukan orang lain hingga dia bahkan lupa bahwa dirinya memiliki keburukan, bahkan lebih ngeri dibanding keburukan. Ya, semoga Allah ampuni kita sampai benar-benar kita hilang kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua dari yang bila dilakukan puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Apa yang kedua? An-namimah. Apa itu namimah? Domba. Definisi namimah secara etimologi sekaligus terminologi fikih adalah naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Memindah sebuah statement, melakukan sebuah narasi because di iqa'il fitnah agar terjadinya suatu. Nah, kita dibahas itu bukan kok nggak benar dilakukan.
Dan masuk adalah bencana. Contoh, masih bahas soal staf khusus ya. Oh nih, tahu deh. Tuh, Aduh, bentar. simpel aja kan. Wow. Sebenarnya saya Mbak Kia, Mas Masis itu, nah, Mas Masis itu sebagai apa beliau ya? Mas. Mas juga sebagai oh ya, yang ngurusin ya kan, yang berperan penting ya sesi terus ini. Misalnya kita lagi ngomong, saya ngobrol sama ya, kamu tahu nggak kemarin itu teman saya dia itu punya enak banget ke saya ngurusin 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 eh, apa eh, room list Yes. room list iya misalnya enak terus saya ngomong bahwa masih enak katanya ngomong gitu. Nah pas saya ketemu kamu saya di luar yang sekarang lagi aktif nonton aja. Hai Mas Rosines. Nah saya ngomong sama kamu saya ngomong saya Mas Aziz tadi kan ngomong Ya. Mas Aziz apa Gus iya kemarin setelah live hancur bilang gini Mas Aziz orang yang enak di kenapa diberikan mandat full Mbak Lindung akhirnya mendutin dulu padahal gaji lebih besar akhirnya gara-gara saya sama kau saya cerita saya sama dia terus apa itu nah domba itu kalau keluar dari mulut seseorang yang lagi puasa puasa muslim tapi nggak dapat pahala puasa nggak dapat pahala puasa rugi dong Nah, lapar dulu. maaf kambingnya Iya. ya dombanya tidak serius kalau bahasa asalkan saya biasa dimancing maaf jadi gitu dibatasi diksi saya di sini dibatasi al-kadzib al-ikhbar dengan wajib bohong bohong juga bila ada seseorang yang berpuasa kemudian dia berbohong berdusta maka puasa tapi tidak mendapat pahala puasa contoh bohong jangan mulus lah ganti lagi ganti orang sekolah dari rumah pakai atribut tapi nggak nyampe di sekolahan hampir di LPS itu bohong nah bolos bohong maka dia tidaklah mendapat pahala atau bohong lagi ya. Le dibilangin nama tuanya le engkau ternyata sore dagang pop es gue takjil gimana gue tak antar nih jelek ketek ternyata dia main sama temannya ibu ibunya nggak ada yang nganter akhirnya ibunya jalan bohong dia ngabuburitnya bahagia tapi setelah ngabuburitnya menderita kenapa dia nggak dapat pahala puasa oleh karena dia berdusta gitu. Yang keempat lima semua ya halu bi syawati ay bi bin nazar ini saya akan fokus ya Rob an-nazar orang berpuasa hilang dalam puasanya bila mana dia melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah atau melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah dengan syahwat. Betapa banyak kita yang justru lebih sering buka HP, buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, jarang dibuka. Kalau hanya sekedar nggak apa-apa. Kalau sampai kebuka sosial media hingga pada kita melihat konten Allah maka jadi puasanya sah tapi pahalanya tidaklah dia dapat
Laki-laki untuk yang laki-laki. Mata kita kalau ngelihat itu begitu ada magnetnya. Kalau perempuan, kita tahu magnetnya perempuan itu mempersiapkan diri untuk mau ngeklik keranjang kuning bagian itu. Keranjang kuning. Magnetnya perempuan, magnetnya laki-laki. Lihat live, nggak fokus sama keranjangnya, alasannya tidak. Yang live, orang live sekarang, masya Allah. Kalau ada kiai gaib, kan guru kan jangan dibully, juga menemukan kebaikan, mencari koin. Haknya TikTok ngasih reward karena menggunakan yang jauh lebih menggeliat itu adalah ketika bermaksiat begitu PG-nya depan kamera, maaf nggak tempat nggak laki-laki, ambil lompat lah, panjang lah, joget lah. Ada yang komen misalnya orang tahu nggak mesti ngelakuin ya. Coba tubuhnya dilakuin lagi anak yang lain. Ya Rob, lu bayangin ketika lo terus kemudian tidur, kemudian ketiduran tapi nggak bangun-bangun, dia meninggal. Suruh khotimah aja. Gua Allah jadi nonton film-film itu. Ya Allah, kalau nggak masa jangan nanya doang, jangan cuma doang. Matanya juga itu puasa. Matanya juga puasa. Biasanya itu kita nonton film, nonton review film, nonton FB, atau nonton TV, atau nonton YouTube. Ya namanya aktris, itu kan nggak mungkin yang diperankan aktor utamanya orang-orang jelek. Ya, kualifikasinya tinggi, punya lurus, dan sahabat kami dan biologinya. Kalau yang yang ya nyaman umum perempuan itu, nah, itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi berharap kali ini Ramadan kali ini kita optimalkan, maksimalkan melalui kajian yang berkah betul ada kita sendiri, ada diri dan kepercayaan diri pada saat sama tidak keluar dari 30 hari atau 9 hari puasa kecuali kita yang berubah Quran dan kita memakan takbir di fitri kecuali kita menjadi umat yang suci ini. Ya Robbal Alamin. Sandra sebelum Muhammad yang kelima dan saya dan sekalian, ayo di 11 hari berikutnya 10 hari ini kita memasuki suci Ramadan, persiap segala yang perlu dari fikir hati, pastikan bersih akal, pikiran kotor itu mulai untuk di treatment dan yang jangan mikirin sekali mengkhawatirkan segala apa yang terjadi atau khawatir apa yang terjadi mungkin dan menjadi tahuilah sekalian Ramadan kali ini bangun si barangkali Ramadan kita sebelum Allah kan Ramadan ini terakhir ini Ramadan akhir maka ayo kita maksimalkan ya. Yang kelima maaf, dua terakhir ini tiba itu sumpah palsu itu juga sumpah palsu contohnya misalnya Mbak Linda saya tanya Intan Maret Mas Abid itu berangkat enggak? Mas Abid itu yang mensukseskan kacel ini saya berikan selalu kepada Amin. Mas Abid kemarin enggak berangkat kok enggak yang benar
Karena dari siapa Mbak Kia nggak berangkat saya kok Mbak Kia sholat sih sudah naik demi Allah nggak berangkat sumpah palsu gitu. Atau misalnya nih bagi buat masyarakat umum dikasih donatur 80 yang didistribusikan 70 yang 10 buat harganya. Ini semuanya sudah didistribusikan untuk menggunakan. Sudah. Semuanya. Sudah. Sumpah. Demi Allah. Sudah. Sumpah palsu. Atau dalam kasus yang lebih besar ini adalah ketika dalam persidangan. Betul. Ketika dalam persidangan, orang zina itu kan wajib dihadapkan 4 saksi laki-laki yang wajib. Ketika saya melihat dua ini berbeda, tapi di sumber Allah dia apa yang saya sampaikan kata ada dan dia tidak sesuai dengan kan maka saya tidak nak tahu palsu maka bahasanya itu sah tidak berpahala buat ya orang qaulu zur fuhsy wal amal bih ya orang qaulu zur fuhsy ngomong itu atau amal atau tindak laku itu enggak contoh paham enggak paham contoh ya usia jualan misalnya yang lain sudah benar-benar kamu berdua pertumbuhan wanita itu lebih daripada laki-laki nikah kamu itu kayak nggak butuh pasangan kan. Sekalipun single kamu belum di usia di sana masih pantas sekalipun single nggak pantas di bulan Ramadan nggak pantas menghibur kenapa tersayat hati benar nggak iya karena kamu nggak tahu kan perjuangan dalam mendapat seorang lelaki kamu nggak tahu semuanya di balik penderitaan yang dialami oleh kau yang hingga sebetulnya negatif dengan menikah tapi apalah daya takdir bermilihat apalah daya pernah dekat sama seseorang tapi di apa PHP di PHP di PHP ini itu ini nggak tahu seberapa kerasnya teman-teman barang sekarang jomblo menghadapi kejombloan karena itu teman-teman benar-benar berkesan bahkan itu yang elastis dan yang menarik. Tapi barunya itu paling kuat gigi, paling kuat. Elastisitas dari individu kadang kala di luar kontrol dari individu. Gigi ini maka akhirnya sana karena lisan kita, sana berantem karena kita, karena bertukar bahkan fisik karena lisan kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk teman-teman sekalian, saya mengimbau untuk memperhatikan mobilitas ini, untuk memperhatikan mobilitas ini, ya, mobilitas ini. 6 mobilitas ini berharap betul kita perhatikan karena ini menyangkut tentang perkara yang membatalkan pahala puasa. Mungkin itu segmen pertama yang akan dilanjutkan oleh segmen pertanyaan. Oke, Masya Allah. Ternyata harus juga tahu ya apa yang kasih apa yang kita lakukan sudah puasa manfaat dan hal Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Oke, udah banyak banyak yang udah tanyaannya di kolom. Oke, baik Bapak Ibu, kita membuka sesi tanya jawab. Di sesi pertama itu 4 pertanyaan. Nah, oke, boleh. Kita bahas dulu di sesi pertama ini. Ini nanya Mbak Inayati. Oke, pertanyaannya siapa? Boleh niat berpuasa dilakukan setelah ada tanda imsak yang disebutkan lewat masjid. Dan jika lalu bacaan niat dan tidak
karena ketiduran hingga 3 hari, maka puasanya sah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Sehat selalu di rumah, bila di rumah. Pertanyaan itu adalah kami jawab di kajian pertama, kendati demikian akan tegas di episode kali ini. Karena ketika misalnya orang menjatuhkan niat di waktu imsak, apa hukumnya? Boleh. Karena standarnya itu imsak, tapi standarnya adalah adzan. Sekalipun imsak itu masa produktif, masa pekerjaan, masa persiapan 10 menit subuh tiba, masa spesiasi lah, bahasa yang mudah. Siap-siap womono. Ini sudah masuk. Kalau perhitungan ini ilmu falak antropologi itu belum. Itu sudah subuh. Ini imsak. Maka kembali ke pertanyaan, apakah di 10 terakhir, 10 menit terakhir belum subuh, kita menjatuhkan itu masih sah? Sah. Itu pertanyaan yang pertama saya jawab. Pertanyaan yang kedua. Maaf. Pertanyaan kedua dari pertanyaan Mbak Intan tadi. Dia kan nanya, apakah ketika hanya setelah subuh, azan subuh itu sah? Ini juga sudah saya jawab, saudara. Ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka wajib untuk kita berniat di pagi hari. Maknanya, ketika kita subuh, setelah subuh maghrib, saya ulangi, ketika maghrib subuh, kita nggak niat, lupa sampai maghrib subuh, maka kita wajib untuk menahan, tapi nggak dihitung puasa, menahan untuk tidak makan minum seterusnya, menjaga segala apa yang diharamkan, batalkan sampai maghrib juga, tapi nggak dihitung puasa, subuh imsak, walam yu'adzu bisyam, tapi nggak dihitung puasa. Terus wajib kodok, gara-gara apa? Lupa niat. Nah, untuk mengantisipasi kalau Ramadan pertama saya kira Ramadan hari tadi saya kira nggak 2 masih ingat masih ingat. Tapi kalau udah 11, 12, 13 nyuci korek, terus ngecat tembok, bikin plus yang dimar keluar adalah bukan kapan kita baik itu dan mudik, belum lagi soal bukber bersama teman-teman di SMK, kejurusan selama di kuliah, teman-teman di SMP, SD, teman-teman TK, teman-teman PAUD, alumni Posyandu, ada aja bukber bukannya bersama, tapi sholatnya kan kembali bahwa apa hukumnya, maka selama di hari pertama, saya ulangi, di malam pertama bulan Ramadan, niat sebagaimana saya pernah sampaikan, nah itu membutuhkan ada itu pernah disari kuli ada lafadz kuli billahi ta'ala, mengikuti mazhab tabaan bin Malik, mengikuti mazhab Malikiyah itu diperkenankan, maksudnya diperkenankan khusus malam kok niat kuli. Kalau di masjid kata masjid apa takmir masjid, imam masjid Allah, imam masjid asal beliau alim sudah tahu betul. Nah ketika malamnya ada kuliah, kemudian malam ke-30, malam ke-28, malam ke-21 kok lupa, maka tidaklah untuk mengkodok itu berapa setelah beliau. Begitu. Di awal ya siap ya. Tapi tetap sekalipun apel di awal, tiap malamnya wajib niat. Itu antisipasi aja. Begitu. Oke. Kasih pertanyaannya, semoga menjawab ya. Oke, yang kedua dari Mas Adit. Assalamualaikum sihat. Bisa tanya apa maksudnya dalam berkata tidak setuju berkata kasar atau berkata kotor? Sesuatu kalau aja itu tidak lama. Jangan berbicara. Jangan makan aja enggak. Enggak sengaja dilanjutkan. Disengaja dulu. Enggak mengapa. Anda makan bakso 3 piring, 3 porsi. Lupa tidak sengaja. Ya, Bapak. Dengan catatan tidak sengaja atau lupa. Biar enggak lupa,
ikuti terus kajian kajian gitu ya. Minggunya. Tiap hari Jumat Iya. jam 12 siang. Oke, lanjut. Apa? Mas Abid udah. Oke, terima kasih Mas Abid atas berbagi jawab. Dan yang ketiga dari saudara Faik. Assalamualaikum. Mohon maaf Gus, Papua. Tapi kita merokok. Apakah ada ulang? Boleh kan? Kan rokok atau mahalnya kita kendaraan yang misalkan puasa. Mohon rencana. Terima kasih. Ya, kayaknya saya tahu yang kayaknya itu loh salah. Pertanyaannya, apakah itu membuat orang yang saat membatalkan puasa? Adakah pendapat itu boleh? Satu pun ulama kan demikian tidak ada. Tidak ada sama yang mengatakan bahwa merokok itu boleh untuk dikonsumsi ketika bulan puasa. Kenapa? Saya tahu. Barangkali bukan musik. Jadi gini, Mbak. Ain sesuatu yang sesuatu itu akan membatalkan puasa. Gimana sesuatu itu masuk ke baik lewat sini, lewat sini. Menurut ulama ini juga bilang terus bang. Oke. Tapi ain, jirim, maaf jirim. Sesuatu yang bisa dilihat. Contoh yang bisa dilihat ya. Contoh yang bisa dilihat nasi, yang bisa dilihat alpot, misalnya mantan, ya AC, Land Cruiser, Rubicon. Aduh. Itu batal kan Gus? Batal. Ya. Makan banget. Langsung kan lihat. Bakso bisa dilihat. Nah kalau yang air yang nggak bisa dilihat itu nggak apa contoh. Kenangan bisa makan dimakan. Bagaimana gitu? Aduh. Atau misalnya nah, rokok itu dalam kategori apa? Rokok sejak kapan kita makan asapnya rokok? Rokok nih, seruput. Mbak, lihat Mbak. Kan ada jirim ya? Kecuali kalau rokok disungut, cekrek, kebakar kan? Asapnya dikit. Oh gitu. Kan ini kan pasiennya Purnomo kalau ngerokok. Tahu Pak Purnomo? Belum tahu juga. Hasil lo buat Oh. tambah. Oke, oke. Oke lah, itulah pokoknya. Kok ada kan Allah. Iya, untuk saudari baik. Dia tidak boleh kenapa. Oke. Ini sesi pertama. Pertama kita. Oke, materi ya dan teman-teman jangan dikajuan dulu. Saya sih udah berapa? 14? Ya. Tiga. Oke. Saya akan ringkas ya. Sekarang perkara apa yang membatalkan puasa? Tadi kan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah hanya dia murtad. Murtad. Dan ingat ya, murtad apa aja tuh Gus? Murtad bil fi'li dengan tidak perilaku. Contohnya nyembah Yesus, nyembah kuburan, bukan ziarah kubur ya, nyembah salib dan murtad karena dia bil fi'li melakukan gerak kemurtadan. Yang kedua, bilisan. Ini banyak orang yang di sini nih, banyak loh. Contoh, misalnya ada orang, ini maaf ya, kalau saya pakai contoh, kerja di suatu itu, terus keluar, nggak tahu keluar atau keluar, misalnya gitu, aku nggak senyum-senyum sendiri, pokoknya itu dikeluarkan saya, kemudian dia sedih, saya apa bisa menghidupi saya, mana lagi hamil, mau babaran, bisa ya, kerja, loh, jangan begitu.
adalah saudara Anda, Anda adalah saudara saya. Rezeki yang Allah beri kepada saya dan Anda tidak ada kaitannya dengan itu, tidak ada kaitannya dengan kerjaan. Allah sangat mudah untuk memberikan kepadamu rezeki tanpa perlu melewati suatu proses apapun. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah karena kerja pun Anda itu sukses. Jadi saya termasuk golongan orang yang tidak begitu setuju bahwa kesuksesan bergantung sangat dengan kerja keras. Saya nggak begitu setuju. Kenapa? Ini anggaplah melakukan riset. 100 orang yang melakukan kerja 2% atau 2 saja orang yang sukses. Artinya apa? Kesuksesan itu bergantung sangat dengan kerja keras. Kemungkinannya hanya 2%. Terus faktor utamanya apa? Orang dalam. Pajak itu kalau ada orang dalam. Samsat. Ya kan? Kita kalau ketilang ada orang dalam. Biasanya bongkar aja. Termasuk dalam kita masuk ya. Kalau ada orang dalam, apa gue? Salatmu kok bolong-bolong. Apa gue? Posomu kok kanan gue. Ngomong ngapus dan seterusnya. Apa gue? Duit tapi gak gelem haji, gak gelem umroh murid. Misalnya. Tapi karena kita punya dalam, ya adalah orang yang cinta sama Tuhan. Kode kata malaikat, saya tanya dulu, kamu cinta sama beliau? Beliau pasti cintamu tidak? Bahkan Rasul ada orang ibaratnya pas-pasan. Aku cinta sama ente. Mana ente? Apa gue? Oh, jenengan nih. Aku kenal dia. Ngomong karo Mas Wasis, mlebu swarga. Modal remen kalau itu. Akhirnya orang dalam itu. Surga. Cinta pada dalam. Allah dunia itu sama. Saya tanya, murid kita punya direktur namanya Linda. Kalau masuk itu nggak pernah ngantuk karena beliau nasabah. Prioritas. Nasabah prioritas orang dalamnya sampai gerbang depan, Pak. Pintu depan. Kita masuk nih. Kita masuk kan. Oh, Mbak Linda itu ya, silakan. Full service. Nah, jadi intinya adalah murtad itu bagi menjadi tiga, Jokowi di antaranya jaga betul lah mulut kita. Kita jaga betul. Kamu kata hati oleh dia yang begitu melepasmu yang istimewa. Tahuilah bahwa kamu bisa jauh bahagia dibanding harus namanya. Iya. Jauh lebih bahagia dengan tanpa pikirannya bisa hidupnya. Artinya mendramatisasi tangis. Ya Rab, janganlah kau mendramatisasi dengan sifat dan karaktermu di luar dari kamu. Karena itu kalau kemudian keluar dari bisa hidup dia tanpa kehadiran sebelum kamu kenal kau bisa hidup. Itu murtad bil qaul itu. Dan ya itu sudah dosa besar, batal pula puasa. Dapat pahala. Apa yang ketiga, ikodi. Dengan keyakinan murtad karena dia membangun seolah-olah kita bisa hidup. Seolah-olah kebahagiaan Allah, Al-Quran, tapi ada materi, uang, jabatan, kekayaan. Seolah-olah kemudian saya jadi padahal yang membuat sama sekali tidak ada kaitannya hewan, presiden kali itu. Begitu. Allah alam. Kemudian yang kedua berikut ya. Yang kedua adalah misalnya dia makan. Yang kedua betul ya. Head one nifas. Misalnya Mbak,
Ya, head itu biasanya tanggal 7. Ini kebetulan tanggal 7. Saya belum keluar rumah sampai jam 3 nih. Masih puasa, masih puasa. Pas ke toilet misalnya. Ini kok dapat? Maka batal. Kenapa? Batal. Nggak bisa antisipasi. Saya biasanya bulan itu tanggal 7. Sekarang tanggal 7. Nah, saya nggak bisa. Wajib lapor sampai dipastikan bahwa itu darah. Nifas juga itu. Lihat ya, orang hamil itu masih berkewajiban puasa loh. Wajib puasa. Selama tidak ada diagnosa, selama tidak ada interview dari dokter yang kredibel untuk mengatakan bahwa kamu nggak usah puasa karena kasihan buat kami. Maka boleh puasa. Kemudian walau gila walaupun sebentar. Gila walaupun contohnya, saya lagi ngobrol sama Bagia. Bagia tahu nggak kalau kita sekarang, nah, saya jadi gitu, terus lagi. Saya tadi gimana ya? Gila, ya. Iya, 10 hari lagi saya kita masuk Ramadan. Sempat ngelek. Aduh, itu gimana tuh, Gus? Batal rasanya. Batal. Tapi kalau latihan enggak. Contoh latihan. Kalau sholat batal, tapi kalau puasa enggak. Contoh ya. Petir. Petir ya. Cara petir gini. Enggak. Kurang. Dar. Misalnya. Kaget ya? Misalnya kaget. Karena cara petir. Kalau sekarang nggak terdengar. Jangan terdengar. Oke, lanjut. Lanjut. Suara petir misalnya. Dar. Kaget. Oh. Alam bawah sadar kita tuh kayak muncul karena sadar kita hilang. Hilang sedetik. Sedetik misalnya. Maka kalau kita sholat maka batal, kita kalau puasa tidak batal. Tapi kalau gila batal. Masih pondok, masih diterusin puasanya tapi nggak dihitung puasa, masih pondok. Kemudian mabok, ya mabok. In amma jami'an har. Tapi ketika mabok, hikmahnya itu lebih dari separuh hari. Sama. Puasa misalnya 12 jam. Harus lebih dari 6 jam. Separuhnya lebih. Hikmah itu tahu nggak sih? Hikmah itu apa ya? Medis. Epilepsi. Tahu epilepsi ya? Nggak tahu. Epilepsi itu lebih parah dari maaf. Ya juga yang cerita epilepsi. Epilepsi itu kayak kalau gila kan mungkin ada pemicunya. Epilepsi itu kan jadi mendadak virus di otak virus. Jadi misalnya di sholat isya, rakaat kedua keluar bisa itu pingsan sehari dan 2 kali sehari dan 2 kali. Bayangkan urutan epilepsi itu kalau epilepsinya pingsannya lebih dari 6 jam dari 12 masa lebih dari 6 jam maka artinya ketika lebih dari terakhir jima ya Allah jima ya tentu lah. Dan biasanya orang di bulan Ramadan puasanya batal terus wajib untuk 1 hari ditambah 6 bulan mas 60 hari wajib berpuasa. Kalau jima 1 hari maka perempuan dan laki-laki wajib berpuasa sehari ditambah 2 bulan atau 60 hari wajib berpuasa. Kalau sebelumnya berjalan 58 hari 59 kurang 1 ternyata sakit wajib mengulangi dari awal. Itu lupa juga aku ulang lagi. Iya. Muncul pertanyaan, ada yang nanya. Jamaah kan pintar, 11. Ada yang nanya. Ya. Sedangkan hari wajib urutan. Gimana terus? Ya, itu dilanjutin. Tidak ada itu ya? Enggak ada. Ini terus yang betul kan? Terus tadi usul sampai ain pada ada pertanyaan usul ainin ada jiwa organ apapun lah dokter atau pemilihan makanan masuk sampai ke dalam perut.
Tapi dari tempat nafsu, dari tempat yang terbuka, mulut, ini, dan depan belakang. Artinya, misalnya orang fokus, disuntik, di sini, maka nggak. Menurut saya nggak bagus ya. Ini ulama banyak, jangan mau dia langsung nggak batal. Kan ulama itu nggak ada yang batal ulama, ada yang nggak batal ulama, ada yang tafsir. Kalau mau buat maka batal, belum batal, maka nggak batal. Tapi kalau kita nyari yang jelas, kalau kita Syafi'i, ya udah mengikuti ini. Apa hukum? Boleh. Jadi orang impus di nggak batal. Orang kalau nggak batal, enak, oke, pasti. Kemudian Gus, kemudian terakhir, terakhir mandi kayak kemarin kita jelasin termasuk air, maka ketika mandinya di sunnah maka batal dia mandi tidak batal. Tapi kalau ger batal Allah sudah Oke, mandi kalau puasa panas ada yang ngerawat ini batal juga ya. batal. Kasih saran kalau misalnya muka raut biar bener atau mandi biar bener gini aja, saya niat mandi muka karena berkumpul di orang soleh atau berkumpul dengan orang itu sudah mandi biar nanti kalau saya masuk air itu enggak baik. Triknya Ini. gitu, gitu. Oke. Dan hanya bagi Saja biar aman turis travel. Oke. Oke, kita sih jawab. Oke. Ini ada yang jadi Mbak Pus tadi ya. Assalamualaikum. Mau ditanya yang pertama, saat tahap apakah boleh untuk tetap membaca Al-Quran atau tidak ya, Bos? Oh, yang kedua, saat tahap apakah boleh untuk berziarah kubur? ini bagus, Mas Maja. Terima kasih suguhannya Anyan. Mbak Meva. Mbak Meva bilang, ya Allah, hari itu senang selalu bersihkan kasih saya. Amin. Jadi gini, kan dengan apakah Quran banyak ulama berpendapat umum. Banyak orang juga soal ini. Tapi kalau saya dari banyak tentu banyak produk hukum hasilkan. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh kami belum bisa menentukan. Jadi beberapa kitab yang kita ulas adalah hukum orang akhir atau orang nifas baca Al-Quran adalah boleh selama diniatkan itu. Saya ulangi, hukum membaca Al-Quran itu boleh selama niat itu. Caranya gini, ya Allah, niatkan melalui baca Al-Quran sebagai bentuk makna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa sawfa ya'tikum qaumun hum yuhibbuna adillatan mu'minin dengan al-kafirin jahilun billahi wa rasulihi dan seterusnya. Karena kalau nggak boleh, kasihan orang perempuan muslimah pengen ngapa headnya ternyata keluar 15 besoknya nggak dengar akan kalau kita dapatnya nggak boleh. Yang konsensus ijma nggak boleh head dan nifas. Dan ini berbeda ulama. Memegang Al-Quran bawa orang head nifas itu dengan Al-Quran, bawa Al-Quran. Kok megang Al-Quran ini megang khusus Quran kita megang ini tidak boleh. Tapi kalau saya itu bisa ada yang tapi kalau saya dan saya setuju orang itu memegang Al-Quran terjemahannya terjemahannya sudah tafsir tafsirnya hukum tafsir Al-Quran itu tidak sama dengan terjemah tidak sama dengan Al-Quran dengan terjemah mengalihkan bahasa misalnya terus kita boleh tidak begitu buka Al-Quran karena Imam Nawawi Abu Zakaria ya bisa pernah boleh kemudian dengan wanita yang head nifas yang kubur itu relatif. Nah, terus kita ingin bersama orang ya ziarah 7 bulan sebelum bulan Ramadan di bulan suci juga boleh dan seterusnya. Allah. Monggo. Oke, baik untuk
Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bisa kejawab. Ya. Oke, lanjutan ketiga. Ya. Tidak materi hari ini benar buat kita supaya siap nih, siap lagi buat Ramadan. Insya Allah. Oke, Bapak yang hormati, setelah materi pas tuntas fikih puasa. Oke, sebelum acara kajol, kita akan dokumentasi. Baik, Apni. Mari kita hitung. Bapak Ibu. Satu. Oh ya, sebelum untuk kamera dan gaya. Jangan lupa senyum. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, hadirin. Kami harus kita menutup majalah tiga ini. Lebih baik membaca hamdal. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kebiasaan. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di acara siang kamu.